Halo Dap, selamat datang di kanal YouTube nagajawa.com. Sekarang kita kedatangan tamu dari Mas Topas Pamungkas. Halo Mas, Halo, gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabar Kesibukan? kawan-kawan semua? Oh, baik semua Mas. Sekarang lagi ngapain Mas? Maksudnya di masa-masa sekarang kan lagi masa-masa pandemi ini kan. Ini kesibukannya ngapain Mas? Ya, kalau seharian sih biasa nemenin anak-anak di rumah, bantu-bantu istri yang biasa biasa pepanas, biasa lari-lari saiki ya di rumah mendinginkan suasana. Anaknya Disuruh kelas disuruh apa Mas? ya anaknya dua, cowok, cewek cowok, Kelas masih istrinya. kelas berapa? Yang cewek udah TKA. TKA yang itu Gara-gara yang tuh. gara gara-gara pandemi ya kemungkinan langsung naik TKB. Wah, iya. Terus yang cowok tadi Yang cowok masih di rumah wae, ngikutin masih ibunya. Ya hmm, kegiatannya ngurus anak lah, bantuin istri sementara. wes suami suami berbakti gitu. Nek kalau pekerja lainnya kan work from home. Nah, ini bener bekerja di rumah ngurusi anak. Oh, bener. Oke Mas, jadi langsung aja ya ke ke pertanyaan aja. Siap. Aku mau tahu gimana sih proses pertama Mas Topas itu dari pemain futsal hingga menjadi pemain bisa bermain di klub sepak bola profesional itu prosesnya gimana ya Mas? Sebenarnya ini dari awal ya Mas ya cerita. Mm-mm. Dulu kan saya SMA di SMA 10, Mm-mm. kelas 1 sampai kelas 2 semester 1. Iya. Semester 2 tuh saya ditawarin di tim Perseta Tulungagung. Jadi saya dibiayain di sana, disekolahin, dibiayain sekolah, digaji di Tulungagung dari kelas 2 semester 2 sampai lulus. Oh kayak beasiswa gitu ya Mas? Sekolah sepak bola. Di Mm-mm. Tulungagung selama 1,5 tahun saya balik. Uh, Terus awalnya dulu sih sebenarnya ke futsal. Ke Mm. futsal dulu, tahun 2006 saya lulus ke futsal, latihan 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 3 tahun di futsal. Tiba-tiba kan dulu manajer futsal namanya almarhum Pak Haji Sutarto, sekarang udah almarhum, Mm. nawarin, "Le, gelem ora nang PSIM? Kowe milih Oh. futsal apa PSIM?" Gitu. 2009 itu, Mas. 2009 Mm. ya saya emang cita-cita pengen jadi pemain sepak bola, pengen mengharumkan nama Jogja juga. Ket biyen seneng PSIM, ya kudu mlebu PSIM. Tapi Mm. ya dikasih jaminan kudu mlebu, nek ra mlebu ya wis ra sah. Soalnya di waktu itu futsal juga isi anget-angete lah Mas, isi anget-anget tai ayam lah, isi isi kenceng lah. Tapi Mm. saya seneng sepak bola, seneng suasana sepak bola supportere, apalagi aku wong Yogya ya kudu mengharumkan nama Jogja, saya pindah ke sepak bola PSIM dari 2009, begitu. Berarti yang membawa Mas Topas ke PSM itu almarhum siapa Mas lupa aku namanya. Pak almarhum Pak Aji Sutarto, dia dulu Hmm. kerja di PLN. Makanya dulu Hmm. tim futsal ya PLN Elektrik Jogja. Oh PLN itu Iya. klubnya dari Jogja atau yang futsal itu? Awalnya dari Jogja, kolaborasi dengan PLN Pusat di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak ada sekarang Mas. Bukan bangkrut, tapi ya nggak ikut. Nah, itu kan dari futsal tadi ke bisa menjadi pemain di PSIM, dia bisa main di PSIM. Terus, nah itu yang mau kau tanya, kan Mas Topas pernah main futsal itu, terus masuk
timnas kan itu. Nah, itu gimana ceritanya itu, Mas? Wah, itu ceritanya kalau dihistorikan iso dadi film, Mas. Jadi Ya, cerita awal lagi nih, tahun 2007. Saya mm-mm. latihan futsal di Mas, kampus Monjali itu apa? Monjali ke Kampus. utara, YKPN, Oh bener ya, nggak? oh, ya KPN. Nah, Mm-mm. itu YKPN daerah situ latihan, tiap hari latihan, seminggu 3 kali, 4 kali. Habis itu ada seleksi di Jakarta. Mm-mm. Nah, waktu itu di Jakarta tuh saya tuh karena masih muda orang digowo, nggak dibawa ke Jakarta alasannya masih muda. Saya bilang ke bapak ya kan masih muda sih cah cilik, Pak aku ora digawa ning Jakarta alasannya sih nom. Nah, terus bapak tuh bilang ke almarhum Dokter Ranto, kenal nggak Dokter Ranto? Jadi Handiano Ismangun. Kurang kenal Mas aku, Itu Mas. itu pendiri PSM juga itu. Ya, bapak telepon Dokter Ranto minta Pak Haji buat bawa saya mas, bawa saya ke Jakarta. Akhirnya pas latihan saya udah sedih, tiba-tiba Pak Haji datang, play, gue melu nih Jakarta, melu seleksi elektrik PLN Jakarta. Jogja, siap Pak Haji. Berangkatlah ke Jakarta. Wah, pertama kali nih Jakarta, ngerti ini apa tempatnya artis-artis ya, mas. Iya. Wes bayang aja nih, Mas. Ah, ngono ku ya, jenenge wong Yogya ketekono mas. Lah sampai sana seleksi, alhamdulillah rezekine pemain Jogja sing pertama dikontrak sing diniku aku. Kan ada sekitar 6 orang yang digowo, tapi kontrak pertama aku ya rezekine di futsal mas. Selang saya pulang habis elektrik itu 2006 2007 2007 2006 2007 saya balik ikut PSM U23. PSM U23 neng Surabaya nek ora salah. Nah, kembalinya dari Surabaya ditelepon dari pelatih timnas. Topas, kamu seleksi timnas futsal ya. Siap, coach. Ya aku kan kaget barang lah. Mm-mm. Tekoki Pak Haji, gue gelem ra seleksi timnas. Ya siap, mau timnas. Iya, Cerita-cerita wes. sama Apip Tamimi. Pas waktu berangkat ke timnas seleksi, wah ini pengalaman yang mungkin mendebarkan, mungkin ngeselin, ya seneng. Jenenge pemain bola kan kontrol bola kan pakai kaki dalam. Ya Mas. Mm-mm. Kalau Mm-mm. futsal kan diinjek. Lah pas seleksi kui, saya tuh kontrol bola pakai kaki dalam. Wah, langsung sama namanya Coach Justin berhentiin fluid. Topas, anjing kok, babi, bisa main futsal nggak? Wah, yes, cerita sing paling ya ki mengerikan ya mendebarkan ya nyenengke. Hmm. Gara-gara salah kontrol kebun binatang metu kabeh. Jadi ya itu awal mula seleksi timnas. Untungnya juga dulu temen ada yang mengundurkan diri dari timnas, makanya saya dan Apip kan rezeki ini masuk timnas. Itu tahun 2007 kualifikasi Piala Asia di Malaysia. Itu cerita Itu singkat dari futsal lah. itu pas di timnas jadi top skor juga, di timnas futsal itu jadi top skor juga ya, Mas? Kamu? Timnas tahun 2008. 2008 di AFF Championship, berarti se-Asia Tenggara. Alhamdulillah bukan sombong, bukan apa-apa, tapi orang pertama Indonesia yang top skor se-Asia Tenggara futsal. Orang pertama. Yang kedua Sayan Karmadi, yang ketiga dan keempat dan seterusnya belum ada. Jadi ya Apa Mas? kebanggaan. Ya. Yo, prestasi ya, Mas ya. Nah, terus ini kan tadi udah ngobrolin futsal ya. Sekarang balik lagi Ya, ke sepak bola PSM. siap. Nah,
eh ada nggak Mas pengalaman-pengalaman selama eh apa menjadi pemain PSIM? Pengalaman tuh suka duka pasti ada, Mas. Sing eleke sik wae. Nah, monggo. Jeleknya dulu kan ben ketok merana sik ya ta. Jeleknya ya pasti, masalah gaji yang pasti. Dari dulu dari 2009 saya pertama kali dikontrak sampai saya udah nggak PSIM ya masalahnya di gaji. Terus yang kedua mungkin ya yang masih saya kejar sampai sekarang tahun 2012, 13, 14 ditawarin kerjaan sampai sekarang ya belum ada realisasinya. Itu yang mungkin nggak enaknya lah, Mas. Banyak sih nggak enaknya kalau di luar lapangan, kalau di dalam lapangan nggak enaknya ya kesel, terus kalah, kesel, ra bayaran, nah itu udah pasti. Tapi sukanya PSIM itu tim yang memegang teguh kekeluargaan. Walaupun gaji sidik, tapi kekeluargaannya enak. Jadi mau latihan, wis kaya keluarga dhewe. Kita pulang, ya wis kaya keluarga dhewe. Semuanya bersatu padu lah, nggak ada sing kowe iki sapa, nggak ada. Itu yang dari dulu di PSIM ada, kekeluargaan. Tapi pemain senior ya sama aja, sejajar kita banding. Pas latihan ya pemain-pemain, pas di luar ya kamu senior ya kita hormatin. Tapi pas di dalam ya sama-sama kita keluarga. Cuma masalah usia aja yang membedakan. Itu Mas, dari pelatih, pemain, supporter, yang pasti itu saling berkaitan, manajemen berkaitan penuh. Komunikasi enak, lancar, ya seperti keluarga sendiri. Jadi kayak rumah kedua lah dulu, di mes itu kayak rumah kedua. Arep bali yo kuwi omahku, itu sukane Mas. Dan yang pasti ya senenge nek wis menang, supporter seneng, bayaran lancar, gitu. Wah, ya itu wis pasti Mas. Apa meneh saiki ya Mas ya. Wah, wis saiki wis jos saiki. Ya, alhamdulillah. Terus mungkin dalam berkarir menjadi pemain PSM ya Mas ada pasti kan di setiap laga-laga itu ada yang berkesan nggak? Siap laga-laga bermain tim lawan mana gitu? Setiap setiap pertandingan buat saya berkesan. Saya pasti ingat, ono sing paling inget tuh pas di Ngawi kalau nggak salah Mas. Saya kena kena pelintengan supporter di sana. Wah, dipelintang neng neng tengah lapangan, arep gledak neng tengah lapangan kok dipelintang meneh, ha mending mlayu karo bojongi kepala ya. Ya itu sing aku paling inget karena ya kejadian kayak gitulah. Terus yang kedua mungkin semifinal divisi utama lawan Persita Tangerang di Solo. Yang jenengan Hmm, hmm, hmm. tahun 2012 kalau nggak salah. Oh iya, yang 2012 finalnya yang cari juara tiga di Jakabaring itu bukan ya? itu playoff Mas. Oh Kalau iya, di Jakabareng playoff. Itu lawan Persita yang seharusnya kita menang aja wis. Mungkin PSDM saiki sing divisi Liga Utama ning Liga 1, Shopee. iya Liga 1. Kak dulu ISL ya kita ya. Heeh, itu nek menang siji meneh wis musuhe Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, eta masih Wes, jelas top-top ya. awene sak Indonesia ora mung sak grup atau saiki. Padahal cuma itu tak yang menyedihkan lah buat saya. Pengen neng liga lah. Kalau pas apa Mas laga-laga derby itu kan ada nggak Mas yang berkesan gitu? Wah, kalau derby pasti berkesan semua, Mas. Lawan Sleman, lawan Solo berkesan.
Tapi ya sejauh ini kalau saya yang main ya alhamdulillah belum pernah ngerasain kalah, itu aja sih. Oh iya, menang terus ya, Mas. Kalau saya ya, ya apa ya, pertama kali derby di Piala Kraton 2009. Masih angkatannya Cap Marjono. Hmm. Oh, saya ingat. Iki orang nonton bal-balan tapi nonton wong gelut iki. Jadi nggak kayak iki fokusku ya orang yang bal-balane mah pengen nonton tawuran nih lho. Oh iya. Apalagi tahun itu ya 2009 juga kan sama Sleman juga. 2013 pun ya lawan Sleman, ketemu Sleman. Kalau di Tapi Solo pas udah pasti. pas lawan Sleman di Mandala ya pas lagi bongkar-bongkar ya, Mas. Ya, di Bung Karno itu pertandingan prestis gitu. Pokoknya aja nanti kalah. Materi ini oponane tapi ya itu sejauh saya masih main ya belum pernah kalah lah. Saya menghormati tim-tim lain. Saya pernah di soalnya ya sama, saya pernah di biru, pernah di hijau, pernah di biru Jawa Tengah juga. Jadi menghormati aja. Terus kalau pertandingan derby lawan Solo udah pasti berkesan banget. Berkesannya ya neng kono toh nyawa, neng kene ya wis kedel ngono wae ta Mas. Hmm. Itu. Terus posisi favorit Mas Topas nih kalau di dalam squad tuh apa posisi paling favorit? Back kanan Saya atau back tuh kiri? awal-awal jadi pemain bola kan udah SSB Gama. Saya Hmm. tuh pemain striker Mas. Mergone mulai ku banter apa nih duete karo Herminanto yang sekarang jadi wartawan, wartawan. Dulu julukannya Lionel Messi. Messi ini Jogja. Dulu saya striker, pas Bogasari 2009 saya dipindah sama Om Janco Medley ke bek kanan. Wah, bek kanan terus ya, terus ke PSIM ya posisi bek kanan. Favorit bek kanan, tapi bek kiri juga bisa. Paling ngendi-ngendi iso, Mas. Lera iso mau kiper. Kecilian atau tapi Terus posisi favorit tetap right right back, bek kanan. back kanan. Iya. Terus Idolane Ismet Sofyan Mas, jadi bek kanan. uh, terus eh, pernah mencetak gol terbaik nggak menurut Mas Topas? Gol paling terbaik Mas Topas tuh apa? Terbaik di sepak bola yang berkesan sebenarnya Saat kalau lawan di tim apa ya? saya lawan Persitema Temanggung itu pas kedudukan menang 2-0 apa 3-0 lupa saya. Itu berkesan banget lah soalnya saya bek kanan di umpan dari kanan saya masuk ke tengah jadi gol. Jadi seharusnya saya nggak di situ jadi bukan posisinya tapi pas posisinya jadi itu buat saya berkesan kok aku bisa tekan gini. Itu tak ya paling saya ingat itu sih Mas. Biasanya Mas Topas ya ngambil tendangan bebas sih. Wah, pas posisi ini rapi nak kayak yo iso kan lho Mas, iso gol lho Mas. Nek kuwi apa ya Mas ya? Keberuntungan po kemampuan ya itu. Katanya kemampuan gitu Mas. Soalnya ya Ya berkali-kali dalam posisi rapi nak pun ya kadang ya shot on target, kadang it goal. ya berarti kemampuan dalam keberuntungan Mas berarti. Hmm. Istilahnya ya. Itu. Ya di dalam latihan pun dilatih juga Mas. Maksudnya kalau udah selesai yo ngasah-ngasah diri. Nera ada latihan sendiri, pelatih ngomong latihan sendiri, free kick ya itu hasil dari situ. Jadi proses nggak mengkhianati hasil. Hasil nggak mengkhianati proses ya? Apa balik? Proses tidak mengkhianati hasil. Nah, ya gue.
Ya, Terus yang sulit dilupakan dari PSIM, mungkin apa dari teman-teman pemain lah atau pelatih atau apa. yang pasti nggak bisa dilupain dari PSIMI suasana di dalam lapangan bersama supporter. Nek saiki ana lagune nek biyen karena kekeluargaannya kita. Mungkin karena sekarang ada nyanyi nih, jadi suasana kekeluargaan tambah. Tapi kalau Hmm. dulu nggak ada nyanyi, tapi di luar supporter sama pemain tuh pemain welcome, supporter welcome. Jadi satu sama lain saling bersinergi. Kita butuh mereka, mereka butuh kita. Jadi saling bersinergi. Kalau kita yang nggak saya lupain itu, karena kehangatan supporter, kehangatan kekeluargaannya PSIM, kehangatannya manajemen, dan yang pasti mes PSIM nggak bisa dilupain. Terus melihat PSIM sekarang dari eh, kacamata Mas Topas tuh PSM sekarang tuh bagaimana? Nah, ini rada abad ini, Mas. Oh, apa Jadi, Mas? yang saya sendiri sih lihat lihat dari materi sih untuk 50-50 ke Liga 1 mungkin ada kans ya, tapi sedikit sedikit agak berat PR-nya Coach Seto karena ya tim-tim lain udah dari materi mateng, dari persiapan mateng, mungkin non teknis mateng, ya PSIM juga diisi pemain-pemain muda, pemain-pemain yang mungkin notabene baru-baru muka lama juga ada. Ya kans mereka semoga bisa lebar dengan mungkin dengan lebih kekeluargaan lagi mereka PSIM bisa ke Liga 1 kan. Buktinya sebelum tahun-tahun ini pun permainan PSIM lebih menjanjikan walaupun materi gitu-gitu aja. Karena dana juga ada di Sokong dengan dari Pak Bambang Susanto, dana dana udah pasti banyak, supporter juga bisa lebih dewasa. PSIM ya saya nggak menjamin, yang menjamin mereka sih. Tapi saya prediksi ya 50-50 buat lolos ke Liga 1. Dari kacamata saya sendiri, Mas. Saya nggak eh, merendahkan, tapi kalau untuk kans ke Liga 1 mungkin akan seperti gini. Kita main taruhan, dapat jackpotnya itu aja. Ini Mas, terakhir sebelum kita Ya, masuk ke sesi selanjutnya. Pantas nggak PSIM masuk ke Liga 1 tahun ini? harusnya nggak tahun ini, harusnya sebelum tahun-tahun itu harus pantas. Karena yang diriin, kasarannya yang diriin PSS itu bagian dari PSIM. Karena monumen PSSI pun di Jogja. Harusnya Hmm. kalau supporter bilang tahun ini pantas nggak PSIM naik Liga 1, harusnya sebelum tahun ini pun harusnya udah pantas. Apalagi dengan sekarang stadion yang udah megah, tinggal ditutup dengan mes yang lebih layak, harusnya udah pantas PSIM. Harusnya udah jalannya ke Liga 1, gimana pun caranya. Amin, Amin. amin. Ya Moga-moga Mas pengennya tahun ini Mas. pengennya nontonnya yo sing bintang-bintang juga. Mm-mm. Terus timnya nganu tim lawan ya pemainnya ya bintang-bintang juga Mas. Ah, lo saiki nek nek jenengan nonton nonton pemain-pemain level Indonesia, level di atas lah di Indonesia, mesti pemain walaupun orang udah supporter pasti akan nonton itu, pasti akan nonton Liga 1 dibandingkan Liga 2. Pane seumpama Liga 2 masih sepi-sepi lah, dikit rame lah. Tapi kalau udah main di Liga 1, supporter walaupun bukan supporter itu pasti akan nonton karena mereka akan nonton pemain level atas. Itu aja. Mm-mm.
Penasaran gitu Mas. Ya, sponsor pasti akan banyak, dana pasti banyak, tiket pasti akan lebih banyak. Itu pasti. Oke Mas, ini kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kan aku udah sempat posting di akun Naga Jawa juga. Ini Ya. ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Gaza, Gaza AAP. Kesibukan Mas Topas sesudah pensiun dari dunia sepak bola. Sekarang ini kemarin udah ngelatih tim sepak bola, Latih usia di mana Mas? Suratin lah, di Jogja Istimewa Football, JIF, Hmm. untuk Suratin, sama ngelatih futsal, futsal kampus UKDW, dan satu lagi bikin sekolah sepak bola, sekolah futsal Topas Pamungkas Academy. Ya, jadi kesibukannya nek nggak ada pandemi ya ngelatih, karena ini sifatnya work from home, bekerja di rumah, ya sekarang ngurusi anak, ngurusi bojo, ngancani anak. Nah, itu. Paling ya sesekali nganterin pesanan, istri kan jualan online, jadi nganterin. Kalian dolan-dolan, deloi lihat-lihat jalan. Jenuh ya Mas, ini komayan. Arep ngepit, ya isih burung oleh ngepit gitu. Lagi wingi lagi rame wingi masalah pit-pitan gitu. Ya, bener, Mas. Padahal sarep tuku, Mas, jebul ora oleh ngepit. Gitu. Terus yang kedua, pelatih favorit di PSM siapa dan kenapa? Pelatih Dari favorit. Nanda Nando Nano Nano. Siap. Pelatih favorit ya bagi saya almarhum Bang Maman. Karena Oh ya, Maman Bang itu. Maman Maman. orangnya simple, marah nggak pernah, jarang marah. Terus ya enak lah. Dia yang ya menciptakan sifat kekeluargaan di PSIM. Dan dia juga pelatih yang lama di PSIM. Saya dilatih sekitar 3-4 tahun sama dia. Jadi pas beliau nggak ada juga shock juga. Itu yang bikin favorit lah. Karena kekalamannya beliau, terus cara ngelatihnya santai, simple, tapi ya masuk. Itu aja ya yang bikin saya mengagumi beliau. Selebihnya ya pelatih-pelatih juga pasti saya kagumin. Karena semua pelatih kasih ilmu buat masa depan. Entah ilmu buat saya sendiri ataupun buat yang lain. Gitu. Oke Mas, terakhir closing statement dari Mas Topas. Apa harapan dari Mas Topas untuk PSIM dan supporter Brajamusti dan The Maiden? Harapan ke depan. Kalau harapan saya kalau untuk supporter lebih dewasa aja. Tanemin sifat belilah tiket. Karena tiket itu akan yang menghidupi tim ataupun menghidupi pemain di dalam sebuah tim. Ya, untuk supporter itu lebih dewasa, lebih kreativitasnya lebih dijaga lagi, lebih ditingkatin, lebih bagus dalam mendukung PSIM, karena PSIM butuh supporter dan supporter juga butuh PSIM. Yang kedua untuk PSIM harapan saya semoga tahun ini titik balik buat kejayaan PSIM. Harusnya PSM udah nggak di level divisi utama, tapi di Liga 1. 3-1. Harus dan wajib. Semoga ini jadi titik balik dengan Mas Seto yang udah pengalaman naikin tim sebelah buat Liga 1, dengan pemain-pemain yang harusnya menjaga keluargaannya, semoga bisa naik Liga 1. Kalau nggak tahun ini, harus dimulai tahun ini. Gitu aja. Siap.
Terima kasih Mas Topas atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya, terima kasih juga buat nagajawa.com buat Yes. ngobrol-ngobrol santainya, mengkurang kopi nih. Wah, ya Mas, sebelumnya kita udah kan ya mau janjian ya kita. Karena Iya, ya masih corona ini ya pending nggak dulu di lah. nggak dibubarkan Satpol PP ya Mas ya.